Viral pengobatan Ida Dayak, dokter bedah tulang bongkar triknya. Kemenkes ikut menyorot dilansir dari serambinews.com, viral praktik pengobatan Ida Dayak di Indonesia. Ida Dayak disebut-sebut dapat mengobati tulang bengkok. Setelah viral, aksi pengobatan alternatif Ida Dayak tersebut ternyata juga tak luput mendapat sorotan dari berbagai pihak. Seperti Kementerian Kesehatan atau Kemenkes hingga dokter bedah tulang, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi memberikan tanggapan terkait pengobatan gratis Ida Dayak yang belakangan viral. Siti Nadia menjelaskan untuk melakukan praktik pengobatan alternatif perlu memiliki izin surat terdaftar penyehat tradisional (STPT). Ia menjelaskan bahwa Kemenkes memberikan pengawasan koordinasi melalui Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan untuk tenaga penyehat yang membuka praktik pengobatan alternatif atau tradisional, adapun tenaga penyehat yang membuka praktik pengobatan tersebut dibagi berdasarkan modalitas. Di antaranya keterampilan, ramuan dan campuran, demikian berdasarkan hal itu, pihaknya melakukan pembinaan agar masyarakat tidak dirugikan. Siti Nadia membeberkan regulasi pengawasan dan pembinaan tersebut tercantum dalam sejumlah peraturan pemerintah. Lebih lanjut, perwakilan Kemenkes itu tak menampik adanya banyak praktik pengobatan tradisional sebagai warisan budaya. Namun, hal itu menurutnya tetap harus diawasi dan harus terbukti melalui penelitian empiris serta kajian ilmiah. Kemenkes mewanti-wanti agar masyarakat tetap berhati-hati dan menyarankan untuk menjalani pengobatan pada ahlinya secara medis. Selain Kemenkes, praktik pengobatan Ida Dayak juga disoroti dokter bedah tulang. Satu di antaranya disampaikan dokter bedah tulang Dr. Asa Ibrahim dalam video TikTok-nya, @dr.asaibrahim. Dr. Asa Ibrahim membongkar trik pengobatan patah tulang yang dilakukan Ida Dayak dalam video viral. Jadi banyak banget yang nge-tag saya di video ini gimana caranya ada orang patah tulang cuma ditarik langsung gitu, bisa langsung sembuh. Apakah itu masuk akal? Mari kita bahas. Ujarnya dikutip dari video TikTok-nya, Rabu tanggal 5 April tahun 2023. Awalnya ia menjelaskan kondisi pasien yang mengalami tangan bengkok. Menurutnya kondisi pasien tulang bengkok disebut pseudoarthrosis atau terbentuknya sendi palsu. Sendi palsu tersebut terbentuk karena patah tulang yang tidak ditangani dengan baik. Karena kondisi tersebut, tulang yang patah atau bengkok bisa bergerak antara segmen tulang yang patah. Kemudian Dr. Asa mengatakan penderita patah tulang dengan pseudoarthrosis tersebut tidak akan merasakan nyeri. Lebih lanjut, Dr. Asa menegaskan penderita tidak bisa meluruskan kembali tangannya hanya dengan minyak oles. Menurutnya kondisi pseudoarthrosis jika ingin dikembalikan lagi ke kondisi normal maka tetap harus melalui operasi medis. Lalu, Dr. Asa membongkar keanehan dalam video viral Ida Dayak saat mengobati pasien yang menderita pseudoarthrosis. Dalam salah satu video viral Ida Dayak ada pasien wanita dengan kondisi tangan bengkok. Lewat tangan Ida Dayak, tangan wanita tersebut seketika bisa langsung berubah menjadi lurus kembali. Hal itu lantas membuat warga seolah percaya Ida Dayak bisa menyembuhkan tulang bengkok tersebut. Namun, Dr. Asa mengungkap keanehan aksi Ida Dayak saat meluruskan tangan wanita dengan tulang bengkok tersebut. Ia menyoroti pria yang berada di belakang wanita tersebut tampak keheranan. Sebab, ia melihat tangan wanita tersebut kembali bengkok. Oleh karena itu, menurut Dr. Asa Ibrahim, Ida Dayak terus memegang lengan pasiennya itu agar tidak kembali ke posisi semula. Kalau enggak dipegangin akan meleyok lagi tulangnya itu. Kenapa? Karena memang tulangnya non-union atau gagal menyatu, paparnya. Lebih lanjut Dr. Asa menyarankan agar penderita tulang bengkok maupun patah tulang tetap berobat ke dokter. Jadi sebaiknya cepat berobat ke dokter untuk difiksasi. Untuk dibenerin tulangnya supaya tegak lagi, tidak bengkok, seperti itu, ujarnya. Kemenkes belum pastikan keampuhan pengobatan Ida Dayak, harus kantongi SPTP. Diketahui, belakangan ini Ida Dayak ahli pengobatan tradisional tengah viral dan banyak yang berharap mendapat pengobatan darinya. Sebab sesuai dengan kabar beredar dan bukti video yang menyebar di media sosial, kemampuan Ida Dayak mengobati penyakit tulang bengkok, patah, susah bicara dan penyakit lainnya cukup terbukti. Pasien yang diobatinya dengan cara diurut dan diolesi minyak sambal berjoget, banyak yang tiba-tiba sembuh seketika, padahal pengakuannya sudah mengalami sakit bertahun-tahun. Terkait dengan ini, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Nadia Tarmizi menyebut, bahwa pengobatan tradisional Ida Dayak belum dapat dipastikan keampuhannya, berjoget, banyak yang tiba-tiba sembuh seketika, padahal pengakuannya sudah mengalami sakit bertahun-tahun. Terkait dengan ini, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes,
Nadia Tarmizi menyebut, bahwa pengobatan tradisional Ida Dayak belum dapat dipastikan keampuhannya. Meski demikian, layanan tradisional memang diakui pemerintah. Untuk itu, kata Nadia, tenaga kesehatan tradisional harus memiliki surat terdaftar penyehat tradisional atau STPT. Menurutnya, masyarakat dapat memeriksa hal tersebut ke Dinas Kesehatan daerah setempat. Masyarakat punya pilihan mau pengobatan tradisional atau pengobatan modern silahkan, yang penting kami menjaga jangan sampai ada yang dirugikan, kata Nadia. Pengobatan tradisional diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Pengobatan modern yang dimaksud merupakan layanan kesehatan yang telah diuji berbasis bukti. Contohnya, sebuah vaksin harus lolos 3 uji klinis sebelum masuk tahap komersil, terangnya. Nadia mengaku, bahwa pihaknya berniat untuk melakukan pembinaan pada masyarakat yang terbujuk oleh unggahan viral di media sosial. Masyarakat harus memiliki informasi utuh sebelum memilih jenis pengobatan, ujarnya. Nadia berpendapat, pembina penyehat tradisional harus aktif melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan tradisional. Jangan sampai penyehat tradisional juga enggak tahu kapan dia harus berhenti dan merujuk ke pelayanan kesehatan tradisional, jelasnya. Dengan demikian, Nadia berharap melalui Dinas Kesehatan di setiap daerah harus aktif melakukan pembinaan ke fasilitas kesehatan tradisional. Sebab, Dinas Kesehatan berwenang dalam menerbitkan STPT, ucapnya, Ida Dayak memang disebut-sebut mampu mengobati dalam sekejap tulang patah hingga sembuh. Bahkan, kemampuannya menyembuhkan pasien stroke, patah tulang, tulang bengkok, tuli dan lainnya sudah santer didengar banyak orang. Ya, tak butuh waktu lama bagi Ida Dayak untuk menyembuhkan pasiennya. Cukup mengoleskan minyak urut khas suku Dayak, sembari diurut, serta sesekali menari tarian khas suku Dayak pula, pasien sembuh. Tanpa memungut bayaran dalam pengobatannya, pasien hanya membeli sebotol minyak bintang seharga Rp50.000 tersebut ke tim Ida Dayak. Alhasil, setelah diolesi minyak bintang dan diurut sebentar oleh Ida Dayak, banyak di antara pasien langsung sembuh dalam sekejap. Di tangan Ibu Ida Dayak, cukup diurut. Hitungan menit pasien langsung sembuh dan bisa menggerakkan kembali tangannya. Siapakah sosok Ida Dayak? Ida Dayak bernama asli Ida Andriani, lahir tanggal 3 Juli tahun 1972, di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Banyak yang menghubung-hubungkan kemampuan Ibu Ida Dayak dengan keyakinannya. Apalagi, setiap melaksanakan praktek pengobatannya, Ida Dayak memakai baju tradisional masyarakat Dayak. Banyak yang mengaitkan Ida Dayak dengan Panglima Burung. Tokoh spiritual sakti yang disebut-sebut menjadi pelindung suku Dayak. Saat melakukan pengobatan, Ida Dayak memulai dengan lapas basmalah, Bismillahirrohmanirrohim, dan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Artinya, Ibu Ida Dayak hanya meminta penyembuhan kepada Allah SWT. Namun, di beberapa tayangan YouTube juga Ida Dayak menyebut nama Panglima Burung serta tokoh spiritual suku Dayak lainnya. Metode pengobatan Ibu Ida Dayak menggunakan minyak khas suku Dayak yang disebut minyak bintang. Minyak berwarna merah ini cukup ampuh, karena dengan olesan minyak dan urutan tangan dingin Ibu Ida Dayak pasien langsung sembuh. Sebelum diobati pasien cukup diminta membeli minyak merah tersebut yang harganya masih sangat terjangkau, karena banyak pasien yang berhasil disembuhkan. Wajar jika setiap pengobatan Ida Dayak dibuka, selalu ramai diserbu warga yang ingin disembuhkan.